Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa bermuajahah di Masjid Al-Amanah. Mudah-mudahan ini menjadi satu di antara cara kita untuk setiap hari bertambah pahala, bertambah kebaikan dalam rangka untuk mendapatkan garansi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak tahu apakah amal kita selama di alam dunia ini cukup untuk menebus surga, hanya kita bermodalkan sebuah keyakinan bahwa segala apa yang kita lakukan, amal kita, sholat kita, tilawah kita, saum kita, dan semua amal ibadah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sahih mengatakan, kata Rasulullah, amal orang itu tidak akan memasukkan orang tersebut ke surga. Wala ana, termasuk amalku juga tidak akan sanggup memasukkanku ke surga. Kata Rasulullah, illa ayyataghammadanillahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku dan juga fadilahnya. Nah, maka mudah-mudahan meskipun optimisme kita ini masih sifatnya abstrak, gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, tapi kita yakin bahwa yang gaib ini nanti akan berbuah manis untuk kita semuanya. Baik, entah ini latah atau bagaimana Bapak Ibu, kan hampir setiap tahun ya Bu ya Pak, di media sosial itu banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana kita merencanakan, meresolusi tahun depan gitu. Meskipun sebenarnya dalam agama itu perencanaan kebaikan itu nggak boleh tahunan, tapi harus harian. Jadi menjelang tidur kita sejenak Bapak Ibu duduk muhasabah, tadi siang kita ngapain aja, tadi siang kita banyak amal baik atau amal buruknya, tadi siang sampai kita sekarang mau tidur itu banyak lalainya, khilafnya atau semangatnya dalam berbuat kebaikan. Nah, nanti setelah bermuhasabah kita kemudian merencanakan besok gitu, kita mau ngapain ya, dan sebagainya lah. Dan ini oleh Allah, oleh Rasul dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilatun. Siapa orang yang meresolusi, merencanakan sebuah kebaikan namun faktanya tidak bisa dilaksanakan, entah karena kesehatannya, entah karena waktunya, atau hal lain yang secara syar'i dibolehkan misalnya. Kata Allah, kata Rasulullah, kutibat lahu hasanatun kamilatun, maka dicatat baginya satu kebaikan sempurna. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyru amsalihha ila sab'imiatin dhi'fin ila ad'afin katsirah. Dan siapa yang meresolusi, merencanakan sebuah kebaikan kemudian dieksekusi, diamalkan rencananya itu, maka dicatat 10 kali minimal sampai
10 kali lipat ya, sampai tidak terhitung lipatan-lipatannya saking banyaknya kebaikan. Maka garansi kalau kita punya rencana kebaikan kemudian kita melaksanakannya, Allah akan berikan minimal 10 kali lipat kebaikan gitu. Namun mungkin saya kira juga tidak mengapa lah Bapak Ibu ya, bukan maksud saya ikut-ikutan, tapi minimal nanti bagi kita ini sebagai sebuah penguat, karena kita yakin tiap hari kita perencanaan Ibu ya, tiap hari kita membuat resolusi besok bagaimana. Itu paling tidak secara umum mudah-mudahan materi ini nanti bisa sumbangsi kepada teman-teman kita yang memang sudah punya kebiasaan membuat resolusi tahunan. Bapak Ibu, mohon izin kenapa saya menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu, karena saya nanti akan memanfaatkan media digital untuk materi ini. Jadi nanti saya upload di YouTube ya Pak ya, pulang dari sini diedit dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu yang ingin merojah bisa dibuka channelnya begitu Bapak Ibu. Jangan lupa subrek. Baik, kita mulai. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat resolusi atau membuat perencanaan tahunan adalah muhasabatun nafs. Muhasabah, menghitung diri kita. Jadi muhasabah itu artinya adalah menghitung diri kita. Tadi awal dibahas, kira-kira tahun kemudian itu kita tahun yang cerah atau tahun yang buram. Tahun kemudian itu adalah tahun yang banyak dosa atau banyak amal ya. Apakah banyak gagalnya atau banyak berhasilnya? Kita hitung diri kita, tahajudnya, tilawah Qurannya, sholat rawatibnya, Bapak Ibu semuanya, sedekahnya, kita hitung dulu. Kira-kira selama setahun ke belakang tahajud kita berapa kali? Kalau yang tiap hari sudah terhitung kan, 365 kali. Gitu. Tilawahnya berapa juz? Akan terhitung. Kalau yang one day one juz akan bisa ketahui berapa juz, berapa kali khatam setahun Bu. One day one juz berarti akan khatam sebanyak 12 kali setahun. Kita hitung Bapak Ibu saudara. Sedekah kita tiap hari sedekah atau kalau hanya Jumatan saja, ngaji saja gitu. Kalau sedekahnya pakai finansial, pakai uang. Kalau sedekahnya pakai gestur, pakai senyuman, tiap hari kita wajah kita sumringah atau sumriwuh. Ketemu orang kita tersenyum atau baun. Bu ya, itu kita evaluasi. Kenapa? Karena senyum pun adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu yang kau lemparkan kepada wajah saudaramu itu adalah sedekah buatmu. Tapi jangan melemparkan senyuman pada kotak amal kenceng. Nah, Ibu ya, ada kenceng lewat, senyum. Pak, kok senyum ke kenceng? Kata Ustadz. Bu ya, senyum adalah senyum ala kenceng, gitu. Itu salah kaprah dalam mempraktekkan senyum sedekahnya. Senyumnya kepada siapa Bu? Kepada orang sesama gitu. Itu Bu, semuanya kita kemudian evaluasi. Kenapa banyak para mentor yang mengajarkan biasakan kita membuat catatan harian atau apa namanya? Bukan diare berarti. Diari. Alasannya adalah agar nanti bisa dievaluasi gitu.
Kenapa dalam bisnis, dalam dagang, usaha harus ada catatan penjualan, belanja, keuangan? Kenapa Bapak Ibu? Itu fungsi utamanya adalah dashboard keuangan dagang, dashboard keuangan bisnis, agar bisa dievaluasi. Gitu Pak Bu maksudnya. Warung hari aina sabaraha belanja berapa, tuliskan belanja berapa. Menjual berapa, tuliskan, nanti akan terevaluasi. Oh ternyata bisnis kita ini masih menjanjikan, masih bisa dilanjutkan, karena tiap hari surplus profit, walaupun tipis profitnya gitu. Kalau tiap bulan suntik modal, ieu teh dagang teh loba nu belanja, banyak yang belanja tapi duitna nggak ada kemana ini. Kalau dicatat ada apa Bu nanti? Ada evaluasi. Oh ternyata bukan tidak untung usaha kita, tapi uang kita banyak di mana? Banyak di pertama di stok, di barang, atau kedua di mana? Di orang. Ibu ya, barang kita uang kita banyak di barang atau uang kita banyak di orang. Dalam arti apa? Dianjukan wae gitu. Bu ya, kan atuh dagang warung mah Bu, warung berapa Bu itunya profitnya kan gak gede Bu ya, 1% lah mungkin. Ayo nganjuk. Nah itu akan menjadi tanda kutip ya penghambat laju perputaran keuangan. Mantap nyuntik deui Bu ya, invest lagi. Kenapa? Karena itu kata Rasulullah, kenapa ada hadis rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idash taro wa samhan idza qado. Semoga Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual barang. Semoga Allah merahmati orang yang memudahkan ketika membeli barang. Semoga Allah merahmati ketika orang yang memudahkan ketika menagih hutang. Kenapa ada hadis ini? Bu, Pak, bukan hanya semata Allah masih rahmat, bukan. Tapi ini mengajarkan manajemen pengelolaan usaha. Penjual memudahkan, Pak nyamet telanya, mangga disametkeun barang abdi. Pembeli harus juga memudahkan. Nih Bu, nyametna tong lami teuing. Ibunya nyametna ayeuna mayarna tasih payun eta teh ngabuatkeun ka pedagang pacobi rawaskeun nya. Sok rawaskeun pedagang. Rasakan pedagang itu pasti akan berat karena perputaran uangnya bukan tiap bulan tapi tiap hari, sementara yang menunggak bulanan bayarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pandangan hadis ini bukan hanya Allah ngasih rahmat saja, tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk membuat manajemen usaha yang baik, hubungan antara kita sebagai penjual dan orang sebagai pembeli, begitu. Gitu ya Bu ya. Jadi sekali lagi, hal pertama adalah kita muhasabatun nafs, menghitung diri kita. Kalau ternyata hasil akhirnya fa amma man sakulat mawazinu, kita berat timbangan kebaikan, wah banyak amal salehnya, maka follow up-nya adalah kita meningkat, mempertahankan dan meningkatkan amal tersebut. Ya Bu, kalau ternyata hasil akhirnya adalah wa amma man khaffat mawazinu, hampang amal kebaikannya, berarti amal burukna berat. Seueur teuing amal burukna terlalu banyak amal buruknya, maka apa follow up-nya? Kita berazam amal-amal buruk tersebut kita stop,
Ya Bu ya. Kedua, kita akan berazam wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Lagi-lagi ini Rasul yang mengajarkan. Ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa nasihatnya? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Mu'adz, engke di Yaman anjeun sing takwa. Haitsu ma kunta, di mana wae oge anjeun kudu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'at bi'is hasanata, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tindak lanjut, follow up, hasil evaluasi diri kita masing-masing. Kemudian tingkatkan, ya, pertahankan dan tingkatkan. Itu ya Ibu Bapak. Jadi secara letterlek pun Allah menjelaskan, Al-Asr 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, gitu ya. Baik. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah kita masuk ke inti poin. Poinnya apa yang akan kita bahas? Pertama adalah meresolusi ya hablun minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah akarnya. Bu, hubungan baik kita dengan Allah adalah akar dari segala hal. Kalau hari ini, mohon maaf misalnya kita banyak problem Ibu Bapak, ya banyak masalah kehidupan yang menerpa kita, entah itu masalah sifatnya keluarga, ya Bu, masing-masing keluarga ngaros rudet, aya we masalah jeung caroge, aya masalah jeung istri teh, ada banyak masalah suami istri dan anak. Maka kuncinya adalah perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah dengan rezeki, Ibu ya. Terbiasana rezeki teh bahasa eta mah asa babari, mudah sekali, sekarang ternyata banyak hambatan. Maka ketika ada sebuah keterangan bahwa dosa itu penghalang rezeki, innal abda la yuhramu rizqu bidzan biyusibuhu, seorang hamba ditahan rezekinya oleh Allah gara-gara apa? Bidzan bi, dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu, dosa itu menahan rezeki. Berarti apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah agar rezeki kita lancar dan sebagainya Bapak Ibu, dan sebagainya. Jadi ini akarnya. Apa poinnya? 2. Pertama, perbaiki kualitas Bapak Ibu. Salami ieu, selama ini kita sholat bagaimana? Banyakan khusyuknya atau banyakan malaweung? Nah, itu kualitas Bu ya. Kita kemudian evaluasi dan perbaiki. Malaweung itu apa Bu? Malaweung itu fokus. Ya Bu ya. Punten, rasa fokus. Malaweung mah berpindah fokus. Aneh sih Bu ya. Berpindah fokus. Lagi ngaji, harusnya fokusnya kemana? Ke ngaji kan, ke pengajiannya kan. Tiba-tiba lagi ngaji, banyak suara di luar. Kira-kira ketika ibu berpindah fokus ke suara di luar, kita salah naonnya di kupingkeun we. Saya ngomong, ibu-ibu kedengaran nggak? Enggak. Bu ya. Kenapa? Karena fokus Bapak Ibu pindah keluar.
meskipun simpulnya ngabudah gitunya ngobrol, tarik keras nggak akan kedengaran. Kenapa? Karena berpindah fokus. Ini rumus Bu, rumus ya, bahwa manusia itu otaknya didesain oleh Allah hanya bisa fokus pada satu titik, nggak bisa 2, 3 sekaligus. Buktikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, arahkan mata ke saya. Oke. Sama Haji Andi. Ya. Kalau fokus mata Bapak Ibu ke saya, Haji Andi jelas tidak? Buram tidak? Buram kan? Fakta Pak? Ketika Bapak Ibu fokus pandangan ke Haji Andi, jelas kan wajahnya? Jelas, saya blur kan? Tapi Bapak Ibu coba paksakan pandang langsung kita berdua. Paksakan duaan difokuskan. Yang terjadi malah sebaliknya. Malah saya dan beliau menjadi blur. Maka nggak bisa manusia fokus pada 2 hal sekaligus. Pagi hari Bapak ya kopi, nyiapin kopi, kemudian makan bala-bala, baca koran, dengar radio, 4 kegiatan. Kira-kira pada saat Bapak lagi baca koran fokus, bala-bala yang dikunyah dan radio yang didengar, kedengeran nggak radionya? Nggak. Bala-bala kerasa nggak enaknya? Nggak. Kenapa Pak? Karena otak sedang fokus kepada baca koran. Ya Pak, Bu. Jadi tidak bisa kita memaksakan fokus langsung. Maka ada sebuah dalil, tapi ini dalil dari Syiah Pak. Syiah ya. Ini mah Ali. Ya. Ali kan siapa Pak? Yang dikultuskan oleh Syiah. Semua sahabat itu semuanya kafir, kata siapa? Kata Syiah. Hatta Aisyah istri Rasulullah, hatta Khadijah juga, semuanya. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Yang tidak kafir hanya 4 orang sahabat, kata Syiah. Satu siapa? Ali, yang pasti Ali. Kedua siapa? Salman Al-Farisi. Ketiga siapa? Mikdad. Keempat Abu Dzar Al-Ghifari. Hanya 4 orang ini yang mereka anggap lurus, sahabat garis lurus gitu. Kata Syiah. Ini mah kata Syiah Bapak Ibu. Bisi nanti kalau ada yang menerangkan ini, jadi harus dipahami ini Syiah. Suatu hari Ali itu tertusuk anak panah, ya, anak panah. Kemudian beliau nyuruh kepada sahabatnya untuk mencabut anak panah ini, ya. Tapi mencabutnya nanti kalau sedang beliau sholat. Ibu ya, sholat beliau itu. Di beliau sahabat kan tentunya tingkat khusyuknya cukup tinggi kan begitu. Sholat, selesai sholat, heran, Ali nyuruh untuk mencabut anak panah. Kok kalian diam saja, nggak dicabut? Cina Ali, sudah dicabut sama kami, kok nggak terasa? Nah ibu-ibu ya, cerita ini atau yang semisalnya itu sumbernya dari Syiah. Hanya titik poinnya adalah apa? Kalau orang sudah sangat hanyut fokus pada satu hal yang lain tidak akan bisa dia rasakan atau dengarkan atau yang lainnya. Maka praktekan Bu,
ketika kita sedang sakit, praktekkan Bapak Ibu. Ya, sakitnya di mana sih? Di sini sakitnya. Ibu ya. Tiba-tiba lagi sakit, Ibu misalnya lihat tayangan TV bodor. Ya, humor di TV. Lagi sakit nonton bodor. Ibu berpindah fokus dari kepala ibu ya, fokus dari sakit ke TV, ke bodor. Fokus ke bodor, suri, ya kakak ibu-ibu. Kira-kira saat ibu sedang fokus ke acara humor dan ibu bapak kemudian tertawa, saat itu penyakit terasa nggak? Terasa nggak? Ada nggak penyakitnya? Ada. Terasa nggak? Kenapa nggak terasa? Karena berpindah fokus. Bu, ini memang dipraktekkan. Kalau ambang sakitnya, kira-kira bisa dipindahkan fokusnya, praktekkan. Atau mas contoh, karena TV mas contohnya, iya mas contoh TV, coba pindahkan ke yang lain. Misal kepada ngaji, baca Quran, ibu ya, baca buku dan seterusnya. Maka kalau fokusnya berpindah, ini nggak terasa. Ada penyakitnya, tapi nggak terasa. Selesai bacanya, selesai nonton TV-nya, apa yang terjadi Bu? Sakit lagi terasa. Kenapa? Otaknya fokus lagi kepada Bu. Nah, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan sholat kita itu banyakkan malawungnya ketimbang fokusnya, sehingga kekuatan sholat belum sepenuhnya kita rasakan. Padahal sholat itu adalah energi positif. Ya Bilal, aqim sholata wa rahna biha, kata Rasulullah. Bilal, ayo iqomah, qomat Bilal, wa arahna biha, kita akan rileks. Kita akan relaksasi dengan sholat. Kita akan arahna, istirahat dengan sholat. Kalau sholat dianggap istirahat, perhatikan karyawan, perhatikan guru dan siswa santri. Waktu yang paling ditunggu-tunggu apa ketika belajar atau ketika kerja? Dua. Satu, istirahat. Dua, pulang. Mangga buktoskeunnya para pelajar, para karyawan ASN, ibu ya, kalau sedang kerja ya, kemudian sangat capek kerjanya, lelah, kira-kira waktu yang paling dinanti apa? Dua kan? Istirahat atau pulang. Nah, isolkan istirahat, sholat, makan. Seandainya sholat ini oleh Nabi tadi disebutkan sebagai tempat istirahat, Bu, kata Nabi, tempat istirahat, kira-kira seperti tadi pelajar, karyawan yang nunggu waktu istirahat ataukah tidak? Maka seharusnya kalau kata Nabi sholat itu adalah tempat istirahat, berarti kita sangat menanti-nanti, menunggu-nunggu waktu sholat. Bahkan di yang lain, waju'ilat qurratu aini sholat, dijadikan tiis ceuli herang panon, dijadikan penyejuk hatiku berada di dalam ibadah sholat. Mungkin ibu-ibu, daya seperti ini tidak kita rasakan, kemungkinan adalah karena kita kehilangan fokus ketika sholat. Ya Bu ya, atau mungkin bahasanya begini, kita kekurangan, bukan kehilangan ya, kekurangan fokus tapi kurang ageng teuing. Pak,
Yang mesin motor tambahan lah, seberapa tambahna 20 juta. Tapi tambahan lah tuh tambah pangmulikeun gitu. Karak sabaraha, karak 100.000 atuh. Oh iya, tambahan mah kieu, Pak. Yang mesin motor, Pak. Seberapa tambahna 1 juta. Ah, sama tambahan lah punya. Kekurangan uang gitu ya, Bu. Kita sholat kekurangan fokus, tapi mungkin kurangnya sangat banyak gitu ya. Begitu. Baik ibu-ibu, itu ya. Jadi yang pertama adalah hablun minallah, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kualitas perbaiki, kedua kuantitas jumlahnya perbaiki. Ya Bu ya, jumlah tapi setelah standar. Kalau sekarang misalnya kita rawatibnya bolong-bolong, kadang-kadang sholat sunat, kadang-kadang tidak. Ibu ya, sholat wajib, kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang molor waktunya, ketinggalan berjamaah dan seterusnya. Itu kuantitas, maka nanti kita perbaiki. Rawatib tambahan sing sampurna. Ibu ya, tahajud bolong-bolong, nanti kita akan perbaiki. Bolongna tong seueur teuing gitu nyebunya. Maksimalnya tong aya nu bolong. Kata ibu-ibunya, ibu-ibu ada apa? Ada jeda istirahat dengan masa haid, tapi pahala mah tetap ada.